Celana cingkrang untuk kaum lelaki juga perintah Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Makanya ulama sepakat, kecuali Ibnu Qayyim, bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Sering kita dengar bahwa celana cingkrang adalah pakaian sunnah, pakaian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Celana kamu baru ya? Alhamdulillah Tat, ini saya dapat dan saya menjalankan sunnah yang kemarin Ustadz kasih tahu. Saya udah nggak isbal lagi. Mirisnya, Salafi Wahabi juga menganggap celana yang tidak cingkrang itu tidak sesuai sunnah, tidak boleh, haram, dan bid'ah. Bahkan dengan bodohnya, ada salah satu akun yang menuduh sarung sebagai pakaian bid'ah. Lalu apakah memang Rasulullah pernah memakai celana cingkrang sehingga dianggap pakaian sunnah? Sebenarnya memakai celana cingkrang tidak perlu diperdebatkan. Pakaian apa saja selagi menutupi aurat tidak masalah. Silahkan umat menggunakan pakaian apa saja, yang penting menutupi aurat. Enggak usah nuduh bid'ah yang enggak cingkrang atau yang pakai sarung. Hanya saja ketika celana cingkrang dianggap pakaian paling sunnah, timbul pertanyaan, apakah memang Rasulullah pernah memakai celana cingkrang? Kalau kita mengkaji hadis, kita akan tahu bahwa pakaian umat Islam di masa Nabi yang paling umum adalah gamis. Nabi juga senang memakai pakaian gamis. Celana bukan pakaian umum bagi umat Islam kala itu. Bahkan ada riwayat sahih, celana adalah pakaian ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Qulna ya Rasulullah, inna ahlul kitabi yatasarwaluna wa la ya'taziruna." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahlal kitabi." Kami para sahabat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani memakai celana dan tidak memakai sarung." Lalu Rasulullah berkata, "Pakailah celana disertai sarung dan berbedalah dengan ahli kitab." Hadis rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini menunjukkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam celana adalah pakaian orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jika para sahabat ingin memakai celana harus disertai sarung. Hal itu bertujuan agar tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar mengatakan hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah mengizinkan para sahabat memakai celana, tetapi harus disertai dengan sarung agar tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Lalu apakah Rasulullah pernah memakai celana cingkrang? Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah memakai celana cingkrang. Memang ada hadis yang menjelaskan Rasulullah pernah membeli celana. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa an Malik bin Umair qala bi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijla sarawila qabla al-hijrati fa wazana li fa arjahali. Dari Malik bin Umair, dia berkata, aku menjual kepada Rasulullah kaki celana atau pakaian yang dibuat menutupi bagian bawah anggota tubuh sebelum hijrah. Lalu Rasulullah menimbangnya untukku dan lebih mengunggulkan bagianku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Menurut para ulama, hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah membeli celana. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah membeli celana untuk dipakai. Hanya saja kesimpulan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini ditolak oleh ulama lain. Bahkan Syekh Abu Abdullah al-Hijazi mengatakan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sabakul qalam atau kesalahan tulisan yang tanpa sengaja. Dalam hadis lain ada penjelasan bahwa Rasulullah memakai celana. Hanya saja menurut Al-Syaukani hadis ini sangat dhaif. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu disebutkan,
Qultu ya Rasulullah wa innaka latalbasu as-sarawila qala ajal fi safari wal hadari wal laili wan nahari fa inni umirtu bis satri falam ajid syai'an astara minhu. Artinya, aku Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memakai celana? Rasulullah berkata, iya, waktu perjalanan dan waktu tidak perjalanan, waktu malam dan waktu siang. Sesungguhnya aku diperintah untuk menutupi aurat dan aku tidak menemukan pakaian yang lebih menutup selain celana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Ibnu Hibban dalam Ad-Du'afa dan Ad-Darqutni dalam Al-Afrad dan juga Al-Imam yang lain. Sekali lagi, apakah Rasulullah pernah memakai celana cingkrang? Menurut Buya Dr. Ar-Razi Hashim dalam sebuah videonya, ulama sepakat bahwa Rasulullah tidak pernah memakai celana. Hanya satu ulama saja yang tidak sepakat, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nabi mengatakan siapa yang mengulurkan izarnya, izar artinya sarung, saub itu kain, kain itu artinya sarung juga. Makanya ulama sepakat kecuali Ibnu Qayyim bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung tuh. Semoga tersinggung. Hanya saja menurut Syekh Abu Abdullah Al-Hijazi, pendapat Imam Ibnu Qayyim itu keliru. Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan mengutip pendapat Al-Imam Al-Qusṭalani, ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah SAW memakai celana atau tidak. Sebagian ulama bersikukuh bahwa Rasulullah tidak pernah memakai celana. Di antara dalil yang dibuat landasan adalah Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah memakai celana sampai wafat, baik di waktu jahiliyah maupun sesudah masuk Islam. Padahal beliau adalah orang yang paling gemar mengikuti tindak laku Rasulullah SAW. Lalu Al-Imam Asy-Syaukani memberi kesimpulan, memang ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah membeli celana. Hanya saja tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakai celana. Hadis yang menjelaskan Rasulullah memakai celana adalah hadis yang sangat dhaif. Jadi, menurut hadis sahih, tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah memakai celana, apalagi memakai celana cingkrang. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah memakai celana. Itu pun bukan menjelaskan celana cingkrang, akan tetapi hadisnya sangat dhaif. Apakah Salafi Wahabi mau memakai hadis yang sangat dhaif? Kemudian, Mimin perlu menjelaskan mengenai hukum memakai pakaian di atas mata kaki, entah itu sarung atau celana. Menurut para ulama, memakai pakaian di atas mata kaki adalah sunnah. Tetapi orang yang memakai pakaian sampai di bawah mata kaki juga boleh, asal tidak sombong. Jadi enggak usah nuduh haram orang yang tidak cingkrang, enggak usah merasa paling sunnah gara-gara memakai celana cingkrang. Karena Nabi enggak pakai celana cingkrang, apalagi mengatakan sarung sebagai pakaian bid'ah. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, saat itu terjadi kusuf, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima gak sholatnya? Serius? Kata Ustadz Antum gak diterima. Yang gak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih ya. Terbayang begitu gak lagi sholat? Kalau yang sholatnya gak diterima. Jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar.